warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Adipotra, balik lagi dengan CS Gender Adipotra tentang kita, tentang aku, kamu, dan kita semua. Kenalkan, nama saya Galang Tirtanya Putra. Perkenalkan, nama saya Silvi. Nah, podcast kali ini mengembangkan tentang reproduksi remaja dan penyakit seksual menular. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, yaitu dari Dokter Puskesmas Manan 2. Nah, ada Dokter Diana dan juga ada Dokter Selviana. Oh, Selviana. Oke, Bu Dokter, boleh kenalan dulu? Halo, perkenalkan, aku Dokter Selvi dari Puskesmas Manan 2. Kita letaknya dekat sama sekolah SMA N94. Salam kenal. Ya, halo, salam kenal. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Diana. Saya bertugas di Puskesmas Manan 2. Saya biasanya di Puskesmas bertanggung jawab dengan UKS sekolah biasanya ya. Salam kenal. Ya, salam kenal. No power. Nah, Bu Dokter, kita langsung aja nih. Kita mau bahas tentang reproduksi remaja serta penyakit seksual menular. Nah, kira-kira reproduksi itu berasal dari kata apa sih, Dok? Oke, reproduksi itu sendiri dia ada dua kata, jadi dari re dan produksi. Dimana re itu biasa artinya berulang, ya. Jadi kalau produksi itu menghasilkan. Jadi kalau digabung, reproduksi itu sendiri adalah ya, jadi menghasilkan berulang. Jadi maksudnya itu kalau bereproduksi ada tujuannya. Jadi misalnya menghasilkan keturunan juga bisa itu ya, ada namanya sistem reproduksi kita, atau enggak yang ada di tubuh kita juga bisa menghasilkan sistem reproduksi. Oh, jadi menghasilkan secara berulang-ulang seperti menghasilkan keturunan. Yang kedua, kesehatan reproduksi itu kayak gimana sih, Dok? Nah, kesehatan reproduksi itu kalau menurut saya sendiri ya penting banget ya. Jadi kalian apalagi kalian yang udah masuk masa remaja ya, terutama perempuan dimana udah masuk datang bulan. Nah, jadi datang bulan itu kalian kalau misalnya datang bulan itu kan berarti keluar perdarahan dari vagina ya. Ya, dari alat kelamin wanita. Jadi kalian harus rajin-rajin membersihkannya gitu ya. Nah, gimana caranya membersihkan terutama wanita ya? Jadi kita itu membersihkannya dari depan ke belakang. Kenapa? Karena kalau kita dari belakang ke depan, kalau dari belakang kan kita dekat sama dengan lubang anus ya. Nah, kalau lubang anus itu kan sumber kuman, sedangkan kalau kewanitaan kita itu harus bersih. Jadi kalau kita bersihnya dari belakang ke depan, berarti kita mengambil kuman yang di anus itu untuk dibawa ke depan. Gitu. Nah, jadi sekarang kalau kita bersihin reproduksi kewanitaan itu harus dari depan ke belakang ya. Tuh. Terus untuk ketika usahakan jangan sampai kayak organ kewanitaan kalian lembab gitu ya. Karena ketika lembab itu kuman, bakteri, virus semua gampang hidup di sana. Seperti itu ya. Jadi lebih sering ganti pakaian dalam, pembalut ya, terutama yang paling enggak ketika kalian sedang datang bulan sekitar 4 jam sekali boleh ganti. Enggak harus penuh banget baru ganti ya, gitu. Demikian juga dengan laki-laki. Laki-laki itu usahakan menggunakan celana dalam itu berbahan katun ya. Iya, supaya keringatnya kan bisa meresap, jadi tidak lembab. Kalau lembab sama seperti wanita, gampang tumbuhnya jamur ya, kuman, bakteri, virus juga gampang. Jadi kalau kayak misalkan perempuan yang tidak menstruasi, terkadang mereka suka pakai panty liner ya. Saat penggunaan panty liner juga prinsipnya sama dengan penggunaan pembalut ya, harus sering diganti juga gitu, paling tidak ya 4 jam. Peneter itu kenapa? Hampir sejenisnya itu seperti pembalut tapi dia lebih tipis. Biasanya kalau yang perempuan tahu, paham ya. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Biasanya kalau perempuan itu yang anak remaja biasanya tuh kalau mau menstruasi kan
kadang suka ada yang keputihan kan. Nah, biasanya suka ada yang suka pakai panty liner. Nah, itu tetap juga harus dijaga kebersihannya. Penggunaan panty liner juga harus diganti setiap 4 jam sekali. Hygiene-nya cara setiap habis buang air besar, buang air kecil, ceboknya pun yang benar, yang bersih, disapu. Ya. Nah itu kan untuk perempuan ya, untuk laki-laki kan tadi mengganti pakaian dalamnya. Nah saya pernah baca artikel itu tentang kalau nggak salah bersepeda terus juga pakai jeans ketat. Nah itu apakah berpengaruh tentang kesehatan reproduksi bagi laki-laki? Oke, nah kalau berpakaian ketat dan jeans itu jeans kan termasuk bahan yang tebal ya. Ketika kalian tebal dan ketat itu akan gampang kalian berkeringatan, ya berkeringatan. Apalagi kan kalian olahraga, terus kan aktivitas kalian di masa remaja ini kan banyak ya, apalagi olahraga. Nah, jadi menyebabkan daerah kalian, organ kalian itu kan keringatan. Kalau nggak dibersihin atau diganti, jadinya lembab seperti itu. Ketika lembab, maka timbullah seperti saya bilang jamur. Ya kebanyakan anak-anak remaja itu jamur sih. Ya kebanyakannya karena kan biasa habis main basket, olahraga, misalnya lari di sekolah gitu, terus nggak diganti pakaian olahraganya, pakainya itu lagi gitu. Kebanyakan sih gitu, ya. Itu kalau yang soal bersepeda tuh kalau nggak salah kan kita bersepeda begini ya tuh. Nah itu kan bagian petis laki-lakinya katakan gitu. Nah itu apakah berpengaruh juga tuh? Maksudnya berpengaruh terhadap Kesehatan kebersihan atau untuk masa memiliki depannya. keturunan susah Nah, atau itu. gitu? Kalau itu sendiri nggak ada ya, kecuali Jadi, mitos kali ya? Iya, nah, kecuali trauma ya, misalnya kayak kalian jatuh, ada sarafnya kena ya, karena penis kan ada saraf sendiri ya. Gitu. Iya dok. Kalau keputihan itu normal ada? Keputihan yang dikatakan normal itu biasanya kalau menstruasi awal menstruasi normal jika warnanya putih, tidak berbau, tidak kental seperti susu, atau warnanya kuning. Nah, kalau sudah warnanya kental kuning itu berarti sudah ada masalah. Kalau hanya putih bening, hanya biasanya 3-2 hari mau menstruasi itu masih wajar. Tapi kalau berkelanjutan terus, berarti kan itu ada masalah dari kebersihannya. Cari lagi masalahnya di mana, bisa dilakukan. Nah kan soal tadi kan bahas menstruasi keputihan. Nah itu kan saya punya teman cewek atau punya pacar gitu ya. Ya, aduh. Nah itu kira-kira ya. Siapa nih? Ada yang dong tadi kan. Ya siklus menstruasi yang normal terus juga bagi wanita itu jangka waktunya berapa dan kira-kira kayak apakah ada tanda-tandanya? Kan biasanya itu kalau cewek lagi menstruasi nggak mood gitu katanya perutnya sakit. Apa tuh? Biasanya kalau menstruasi yang normal itu 7-8 hari ya. Terus kalau menstruasi biasanya ada PMS. Kalau perempuan moodnya tahu lah, suka emosi, ada yang nafsu makannya banyak, bermacam-macam lah, bervariasi. Ada yang setiap mens itu pasti sebelum mens dia mengalami pusing, pingsan atau bagaimana gitu. Menstruasi itu normal 7-8 hari. Tapi biasanya terkadang karena kalian masih masa-masa pertumbuhan dan hormonnya sedang kadang menstruasinya sampai ada yang berlebih sampai 15 hari. Kalau kita sih masih nggak apa-apa ya dok ya, 15 hari lebih dari masih normal. Lebih dari 15 hari boleh diperiksa, boleh datang ke dokter. Dan saya mau kasih ingat aja, mau tambahan, biasanya saat kamu menstruasi yang perempuan itu kita sih anjurkan minum tablet tambah darah malam sebelum tidur. Di sekolah dapat kan ya? Dapat setiap hari apa? Cuman ini dok, khususnya ya anak-anak 94 nih ya, saya lihat itu. Nah itu dikasih tablet tambah darah, mereka nggak mau nerima, katanya ya pas lagi pakai itu ada yang pusing, terus semua rasanya nggak enak. Ya, memang minum tablet tambah darah itu memang efeknya nggak enak, rasanya mual gitu. Boleh diakalin, misalkan minum tablet tambah
tambah darah itu dengan air jeruk, tapi tidak boleh dengan teh manis ya. Kalau air jeruk boleh gitu. Jadi mengapa atau tablet tambah darahnya dimasukin, biasanya tuh yang nggak bisa minum obat dimasukin ke dalam pisang ditelan, ya boleh seperti itu. Tapi kalau laki-laki minum tablet tambah darah boleh nggak? Boleh, tapi kan harus ada pemeriksaan HB dulu. Soalnya kadang tuh ada tuh kan dibagiin tuh ya nama cewek-cewek dibuang, nama laki-laki tuh supaya Boleh, boleh rajin berarti ya, laki-laki yang boleh minum tapi dengan yang HB-nya kurang. Kalau HB yang pas atau tinggi gitu, kalau Ya, minum gitu nggak perlu. berisiko nggak? Iya nggak perlu juga, mau buat apa. Mau kita kan ada yang kesel. Kalau HB berlebih juga kan bermasalah, badan yang masalah. Aku tambahin kali ya yang tadi dijelaskan sama Bu Jana kalau misalnya kakinya, tapi saran saya kalau misalnya kalian kayak udah lebih dari 7 hari terus penggantian pembalutnya misalnya terlalu karena penuh isinya cepat penuh gitu ya, jadi misalnya 5 kali ganti pembalut tapi pembalutnya itu selalu penuh. Nah itu Banyak. kalian harus tanda tanya. Jadi saran saya ketika kalian haid terus biasanya sehari sedikit-sedikit usaha, kan kalau kita haid itu nggak banyak ya pembalutnya tuh, nggak dari ujung ke ujung ya. Kalau misalnya udah hari ketiga, hari keempat gitu ya, kalau udah hari lebih dari 7 hari terus banyak kayak gitu sih, saya saranin langsung ke dokter aja untuk pemeriksaan lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya masih karena kan kalian baru masuk masa pubertas, biasanya hormonnya belum stabil, jadi ya sedikit-sedikit nggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah masuk masa dewasa, kalian boleh konsultasi lagi aja ke dokternya, nanti keluhan kalian apa gitu. Biar bisa dikaji lagi, biar ada tindak lanjut harus bagaimana dengan kondisi seperti itu. Ya, karena lumayan ya kalau kita selama lebih dari 7 hari keluar darah banyak, lemes ya badannya pasti. Apalagi kita hari pertama yang haid banyak aja tuh, kalau kadang suka iya lemas badannya, mood aja nggak enak, perutnya sakit. Kalian yang perempuan pasti udah pada rasain kan ya. Nah gitu, apalagi kalau udah penuh terus lebih dari 7 hari udah pasti kita tanda tanya, bakal ada pemeriksaan HB juga. Kalau HB-nya turun kan harus nggak boleh sampai rendah-rendah banget kan gitu. Di bawah 7 kita harus masukin darah, nanti penanganannya aku sih saranin konsul ke dokter aja. Nanti dokternya dia arahin, oh ini kita maunya gimana, karena kita kan mau lihat kondisi pasien juga, kondisi kalian kan ya, tensi dulu, pemeriksaan HB harian berapa, terus boleh kita tangani seperti itu ya. Nah, kira-kira nih kan tadi kan yang normal ya. Kalau misalnya ada yang nggak normal kayak misalnya kelamaan atau kecepatan, nah itu kira-kira apa sih penyebab umumnya mereka bisa jadi kelapai lama gitu? Oke, itu tadi karena kalian masih masuk perempuan, biasanya sih faktor utamanya biasanya hormon. Normal. Kalau misalnya kayak kata orang ya, kata artikel gitu, suka stres gitu kadang-kadang Iya. lama. Iya, itu kan hormon. Wah, hormon juga. Iya. Sebenarnya kalau kayak gitu kan selain stres, hormon kalian nggak stabil, kalau untuk kita wanita banyak penyebabnya, bisa karena ada kista di ovarium kalian, atau ada masalah ada tumor rahim dan lain sebagainya. Makanya ketika kalian ngerasa udah nggak nyaman, kalian boleh konsultasi ke dokter, nanti dokternya arahin gitu, kira-kira ini kemana gitu. Karena harus ada pemeriksaan lebih lanjut. Kan ada pemeriksaan fisik. Misalkan kayak kamu setiap menstruasi merasakan nyeri yang hebat, yang luar biasa, perdarahannya banyak, berarti kan kita tanda tanya, ada apakah ini? Ya, jadi ada pemeriksaan yang lebih lanjut lagi. Tapi kalau yang kayak teman saya pernah, dia tuh nggak haid selama 2 bulan lebih, itu normal apa tidak ya dok? Nah itu harus Itu harus kita diperiksakan ya? Ya, harus ada pemeriksaannya gitu. Kenapa ya dok? Kenapa sih komunikasi, informasi, dan edukasi penting dalam kesehatan reproduksi? KIE. Kalau kita sih bilangnya KIE ya, singkatannya aja ya. Jadi menurut saya sih penting banget edukasi dia. Jadi kalian tahu misalnya kayak kalian lagi haidnya ini normal apa enggak gitu ya. Kalau misal kalau udah dapat edukasi, oh ini kalian udah bisa gambaran, oh saya kayaknya haidnya nggak kayak orang normal nih, jadi saya konsultan ke dokter, jadi lebih tahu nih ke depannya, oh kira-kira saya sakit
penyakitnya apa gitu ya, jadi ada penanganan lebih lanjut daripada kalian nggak teredukasi, jadi kalian merasa diri kalian tuh ya baik-baik aja karena ya ini yang terjadi selama ini sama saya gitu, karena kalian kan nggak dapat edukasi ya, nggak dapat informasi kan dari teman-teman, dari sekolah, dari dokter, jadi kalian ya mungkin jadi kalian baca Google, jadi kalau buka Google itu ngeri sih kadang, misalnya perdarahan berlebihan udah mikirnya kemana-mana pasti ada kanker ada apa ya, nah panik makanya butuhnya kalian tuh kalau dapat informasi, dapat edukasi, saya saranin carilah orang yang lebih paham. ya gitu, karena kalau kalian buka Google ya emang sih kadang Ada. Google tuh bagus juga ya gitu, tapi ada ilmunya menyesatkan gitu. Takutnya nanti ada yang hoax gitu. Kamu nggak memahami maksudnya di Google apa. Kalian udah keburu Udah merasa panik, jadi malah gangguan Iya, dari betul. psikisnya gitu. saya punya penyakit nih. Iya, kadang kalian buka aja Google demam 1 hari, wah kalian udah dikeluarin tuh ada HIV, ada sakit apa gitu. Covid, Iya, apalagi kemarin, gitu. waduh. Ya jadi kayak bikin kita psikis kita jadinya Go. deg-degan, malah jadi apa gangguan cemas jadinya Iya. ya. Nanti ketemu dokter Jiwa kesehatan lagi. jiwa lagi. Ya. Ada penyakit lagi. Beda penyakit. Ya, makanya saya saranin gitu ya. Dapatlah informasi, edukasi dari ahlinya. Misalnya kalian reproduksi ya dokternya, dokter kandungan boleh, dokter umum juga boleh karena mereka juga sama-sama belajar. Cuma bedanya kalau dokter kandungan dia boleh bantu melahirkan, kalau kita operasi sesar ya. Kalau kita sendiri dokter umum kan belum belajar untuk operasi sesar, cuma mengasisteni mungkin bisa. Tapi penanggung jawab untuk operasi sesar itu sendiri kan bisa dokter kandungan. Jadi carilah orang yang tepat buat kalian ambil informasinya. Bertanya. Ya. Oke. Kayak tadi kan udah bahas tentang kesehatan reproduksi. Nah itu di situ kita mau bahas nih tentang penyakit seksual menular. Nah dari pengertian penyakit seksual menular, nah pengertian dari seksual itu apa sih tuh? Takutnya nih kan kalau misalnya udah dengar seks tuh orang-orang tuh pikirnya udah tabu tuh. Nah itu kira-kira nih dokter mungkin bisa jelasin. Seks itu apa ya, bisa kalau di arti Indonesia kan jenis kelamin ya. Ya, jadi itu seks menurut saya Hubungan antara suami laki-laki dan dan perempuan ya. Tapi kalau itu kan dilakukannya dengan suami istri karena sudah Menikah secara ya. sah. Kalau kalian yang belum menikah itu, kita sih tidak boleh dalam ajaran agama apapun dilarang. Ya, karena kenapa? Hubungan seks itu, apalagi kita yang berganti-ganti pasangan, itu akibatnya kan banyak. Ya, bisa jadi HIV dari HIV jadi AIDS atau penyakit kelamin yang lainnya, bermacam-macam. Dan penyakit menular seksual yang kalian dapetin itu ketika kalian hamil, penyakit itu bisa didapetin buat anak jadi kalian si juga. anak turun gitu ya, Kan kasihan kan, mereka tidak Kasihan. berdosa, terus kalian gonta ganti pasangan, Ternyata si anak ini yang tidak berdosa kena membawa iya. penyakit dari si orang tuanya. Itu kasihan banget sih menurut saya. Jadi saya setuju nih sama yang kata-kata di sini ya. Kalian tuh tidak boleh berganti pasangan, hanya satu. Dan boleh melakukan hubungan seksual tuh ketika kalian sudah menikah secara sah, ya. Gitu. Nah itu kan hubungan seksual dengan suami istri ya. Nah kalau misalnya zaman sekarang ya apalagi kayak remaja itu banyak kayak masih usia ya remaja gitu udah pada melakukan yang hal-hal kayak gitu. Nah itu kira-kira kan itu usianya belum masuk ke usia ideal ya. Iya. Itu apakah ada akibatnya atau bagaimana tentang dari laki-lakinya ataupun dari perempuan yang belum masuk ke kategori usia ideal untuk menikah? Sebenarnya akibatnya sih ada, apalagi Banyak bagi banget ya. perempuan, Mm-mm. banyak banget. Masalahnya kalau pakai perempuan usia normalnya itu dia boleh hamil itu di atas 20, karena kan rahimnya sudah siap gitu. Sedangkan sekarang anak remaja sekarang banyak di bawah 20 tahun mereka Iya, sudah banyak banget. hubungan seks, sudah hamil. Resikonya itu banyak ke depannya. Mungkin saat ini mereka tidak merasakan akibatnya, bukan belum ya. Iya.
belum merasakan merasakan. nantinya beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian dia akan merasakan akibatnya. Bisa jadi ada ada infeksi di saluran lambungnya, saluran rahimnya, Kalau untuk laki-laki usia ideal untuk menikah atau bisa itu kira-kira di umur berapa? Kan kalau tadi di atas 20 untuk wanita, kalau laki-laki kalau laki-laki sih Di atas 20 juga sama aja. sama aja gitu. Kenapa di atas 20? Kalau perempuannya itu artinya sudah siap. Terus pola pikir kalian di usia 20 itu kan sudah istilahnya sudah lebih dewasa lah ya. Kalau saya sendiri sih menganggap laki-laki kapan siap, saya kembalikan ke laki-lakinya sendiri ya. Ketika dia sudah siap menikah, berarti dia bertanggung jawab atas istri dan anaknya nanti. Siap untuk segala-galanya. Iya, jadi kalau udah siap, ya kalian baru boleh pacaran menikah. Walaupun nanti siapnya di atas 30 tahun, ya kan, gitu. Jangan sampai nanti kalian menikah karena aku kata lebih daripada 20 tahun harus menikah, tapi kalian sendiri pun Belum sebenarnya siap. belum siap ya, cuma kayak karena udah bilang Karena keterpaksaan nggak bisa juga. ya, kita realita aja ya, lihat kehidupan, jangan sampai nanti istri kalian dan keturunan kalian malah hidupnya nggak bahagia gitu ya, nggak sehat kan, kasihan. iya Ya. benar. Nah itu kan kalau misalnya wanita nih ya, kalau misalnya tadi usianya belum ideal, nah kan dia melahirkan, dia hamil melahirkan, itu saya pernah dengar kalau nggak salah namanya itu dia kena gangguan baby blues. Nah itu kira-kira kenapa dok? Baby blues itu tidak hanya terjadi pada wanita yang hamil di usia muda. Jadi baby blues itu bisa terjadi sama ibu yang melahirkan mau usia berapapun, baby blues itu bisa terjadi. Itu kenapa tuh ya, akibat ataupun ya masalahnya itu? Masalahnya biasanya sih dari si ibu itu ada rasa cemas. Jadi makanya untuk kalian ya nanti ke depannya kalau orang hamil itu makanya kenapa harus bahagia, harus enjoy, nggak boleh stres, nggak boleh punya pikiran yang gimana nantinya. Bawa enjoy, bawa santai. Ya, namanya kita kan mau punya anak, Iya. harus senang. Banyak anak banyak rezeki. Aduh, amin ya. ya. Aduh. Tapi nggak banyak-banyak Nggak, juga ya. jangan. Banyak-banyak. 12 saja Keluarga 12. berencana ya. Dua anak cukup, Terus keluarga pakai berencana ya. Ya. Pak Jelpi mau 2 anak. Jadi baby blues itu tidak terjadinya itu tidak hanya orang dengan yang melahirkan di usia muda. Semua bisa terjadi pada siapapun ibu melahirkan itu bisa menderita baby blues. Oh dia itu jadi kayak kaget ya, biasanya dia sendiri, nah udah pada punya anak, terus harus bangun malam nyusul Ya, anaknya, panikannya. panik. Makanya saya Ya. bilang menikahlah ketika kalian siap. 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 Karena secara kenapa? lahir batin. Yaitu kita akan kaget dengan keadaan yang berubah semua. Misalnya kita bangunnya siang, sekarang 2 jam sekali kita harus nyusuin, waduh itu capek banget. Terus biasanya sendiri mau apa-apa makan sendiri ini harus ada yang disiapin, harus ada Suami ini. juga, Ya. Tanggung jawabnya besar. Iya. Ya. Tadi kan udah bahas tentang baby blues nih. Sekarang remaja yang onani, apakah ada efek bahayanya ya dok? Atau ada manfaat kalau onani? Kayak remaja nih, khususnya laki-laki tuh kadang tuh kayak saya dengar dari teman-teman saya itu suka kayak gitu tuh dok. Nah itu apakah Manfaat. maksudnya ada bahayanya atau apa, Bahayanya. penyebabnya dia kenapa dia bisa itu? Bahaya sih nggak ada ya, cuma kayak menurut saya manfaat itu tergantung dari masing-masing orang. Kadang orang kayak gitu karena dia merasa kepuasan tersendiri gitu ya. Iya. Ya saya kembalikan lagi ke kalian Nah, remaja. Ya. Berarti kan dia melakukan seperti itu, kita harus tanda tanya juga kenapa, ada masalah apa. Ya biasanya sih Bisa konsultasikan. ya, gangguan jiwa juga. Ada. Kenapa? Oh berarti itu Nggak kalau boleh misalnya dong. sering kayak gitu ada gangguan jiwa ya? Takutnya, makanya saya bilang Takutnya. konsultasikan. Jadi dikonsultasikan. Takutnya yang di luar batas normal itu Iya. berarti kan kita harus kenal dulu.
Tapi apakah normal gitu seorang remaja laki-laki atau itu pernah sekali-sekali gitu kayak gitu? Soalnya bahkan mungkin kalau sesekali Iya. itu masih batas normal ya. Tapi kalau ini sudah berulang Terusan kali ya. dan terlalu sering, berarti kan dia ada masalah. kayak candu Udah gitu ya. candu ya. Soalnya Nah, saya punya teman saya punya teman, nah itu dia teman itu kecanduan kayak gitu dong, Ya, kayak berarti punya kan kepuasan dia- sendiri. nah, berarti kan dia ada sesuatu nih, ada masalah, harus digali. Iya. Bawa lagi ke dokter. Apa ada masalah tentang seksnya gitu. Ada gangguannya di mana? Kenapa dia bisa begitu melakukan itu tuh karena mau kenapa? Nah kalau misalnya dari onani itu apakah ada efek jangka panjangnya nih, kayak misalnya nanti pas dia nikah dia ada kenapa-napa atau kenapa-napa gitu? Kalau dilakukan secara normal sih, ya ada. Kalau yang kayak tadi tuh teman-teman saya itu berlebihan itu gimana tuh dok? Efek ke apa nih? Masa depan, kayak misalnya dia mau nikah nih kan? Nggak ada sih. Oh, iya. Katanya itu ada tuh, kalau misalnya saya pernah baca artikel juga, kalau misalnya ada nani itu kayak kena ejakulasi dini atau apa gitu. Oh nggak ada. Itu balik lagi ke namanya pola hidupnya. Kayak merokok kan bisa menyebabkan penyebab impoten, kanker. Nah kalau tadi kan tentang ejakulasi, nah apa sih kan juga sering dengar tuh namanya ereksi. Nah itu bedanya ereksi sama ejakulasi itu apa dong? Kalau ereksi sendiri itu adalah di mana penis kalian karena dapat rangsangan jadi dia berdiri tegak ya. Tapi kalau ejakulasi itu di mana penis kalian sudah berdiri tegak karena merasa kepuasan sendiri, keluarlah namanya cairan ya. Cairannya cairan semen maupun cairan sperma itu dari si penisnya sendiri. Itu apakah hanya khusus kepada laki-laki atau wanita juga ada kayak ereksi atau ejakulasi? Sama. Oh, sama. Oke, yang terakhir ya. Nah, penyakit apa aja sih yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja? Penyakitnya ya kayak tadi HIV, HIV, AIDS, terus biasanya penyakit Gonore. kencing nanah. Bilis banyak sih. Banyak. Nah, kalau misalnya HIV, AIDS itu apakah satu penyakit atau beda? Kalau HIV itu virusnya sendiri. Virusnya, Nah, ya. jadi ketika virusnya udah banyak, jadilah orang yang dimana orang itu kena HIV, nah itu Awalnya. disebut AIDS. Oh, jadi orang yang kenanya itu namanya AIDS dan HIV itu nama virusnya. Jadi gini, awalnya itu dia biasanya HIV dulu. HIV. Nih kumannya, terus ntar lama-lama biasanya kalau dia semakin imunnya menurun, terus ada pemeriksaan, biasanya sih pemeriksaan berkalanya dia. Nah biasanya nanti dalam jangka waktu berapa lama ini biasanya bisa dia nanti jadi AIDS. Tergantung karena sistem Imunnya orang masing-masing. beda-beda. Ada orang yang terkontaminasi 3 tahun dari masa inkubasi, jadi dia udah kontak sama orang itu 3 tahun yang lalu udah bisa nimbulin gejala, ada yang 5 tahun ke depan ya gitu. Jadi kita nggak bisa punya patokan dalam waktu sekian tahun dia bisa jadi begini, nggak bisa. Tergantung imun kita Tergantung. sendiri. Apalagi misalkan dia tahu dia udah kena HIV, terus dia Ekspresi. periksa ke dokter, biasanya dia minum obat rutin, insya Allah sih imunnya bagus aja, nggak akan jadi AIDS. Nah, kalau nggak salah nih saya pernah dengar juga ya kayak HIV AIDS itu belum ada obatnya untuk bisa sembuh. Apakah itu benar dok? Kalau untuk sembuh sendiri sih sampai saat ini belum ya, tapi kita ada namanya obat ARV, jadi dia itu supaya menekan supaya si imun kalian tuh nggak rendah lagi gitu, jadi biar stabil, tapi ya obat itu harus diminum seumur hidup gitu. Ketika kalian nggak minum obat itu, imun kalian akan turun, lemas, jadi semua penyakit masuk ke kalian, jadinya komplikasi dari penyakit HIV itu sendiri, akhirnya meninggal. Jadi kalau udah kena HIV ya kalian harus minum obat sendiri setiap hari seumur hidup kalian. Kalau kalian udah capek, kayak imun kalian akan terus Turun lagi. karena penyakit semua masuk, komplikasi udah itu sampai meninggal. Berarti kalau orang yang udah kena HIV atau AIDS itu dia udah nggak bisa berhubungan seksual ya, karena kalau takutnya itu dia menularkan lagi penyakitnya. Itu ya memang kalau dia sudah HIV kan pasti dia bisa menularkan ke orang lain. Apalagi misalkan
sudah berkeluarga ternyata si istri atau si suaminya HIV, kan nggak mungkin dia nggak bertemu suami istri. Biasanya sih boleh, tapi menggunakan kondom. Pengaman. Itu sih sebenarnya konsultasi lagi ke dokter. Balik lagi Kadang nanti. kita ada pemeriksaan lab ya, jadi kita itu bisa ngebaca kekebalan tubuh dia ini udah bagus apa belum gitu. Makanya ketika orang HIV/AIDS itu mau punya anak itu direncanakan. Ada program. Ada program. Jadi- Tapi masih tetap bisa punya anak. Boleh, tapi dia yaitu kata dokter Safi tetap harus biasanya ada dokter spesialis dan nanti dia diarahin minum obat sampai ada pemeriksaannya dikatakan oh iya boleh gitu. Tapi apakah anak saya itu tetap nanti ngebawa tadi? Itu ada pemeriksaannya lagi. Nanti setelah anaknya lahir diperiksa. Setelah lahir diperiksa usia berapa diperiksa lagi. Jadi tidak menjamin sih, maksudnya ketika udah diperiksa hasil labnya bagus, dia udah boleh hamil, anak itu tidak tertular, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Tapi kemungkinan kecil misalnya kalau dia udah stabil ya, ada beberapa pasien saya dia HIV juga, tapi anaknya nggak kena HIV atau suaminya nggak kena HIV. Ya karena itu dia rajin minum obat yang saya bilang tadi, ya menekan supaya sistem imun dia bagus. Jadinya tetap dia bisa hidup sama kayak kita orang biasa. Cuma ya jaminannya dia harus minum obat itu seumur hidup. Jangan sampai dia putus. Kalau putus imunnya rendah ya akan tertular. Karena kan kita tahu ya penularan HIV dari hubungan seksual, sama suami kan pasti, suami istri kan hubungan seksual pasti ya. Kalau misalnya anak kan lahir lewat darah kita gitu ya, jadi dia bisa tertular dan tidak. Jadi ketika kalian tahu HIV, menurut saya kalau emang orang HIV pengen punya anak, punya keturunan, konsultasikan aja ke dokter. Jadi dipersiapkan semuanya, jangan terplanning sih. Saya sih lebih suka bilangnya terplanning ya. Jadi ketika mau hamil semua direncanakan, ketika dua-duanya bagus hamil ya mudah-mudahan anaknya tidak tertular HIV gitu. Nah, kalau misalnya dia nih lahir anaknya pas diperiksa nggak HIV, apakah bisa tiba-tiba nih pas dia udah remaja atau gede itu, apakah bisa terjangkit HIV-nya? Kemungkinan kayak gitu. Hampir jarang ya, mungkin Hampir dia jarang. ketularan dari orang lain ya. Jadi makanya Kalau bisa dari orang tua enggak. jadi orang tua dari kecil kan kita udah periksa HIV, nggak ada. Mungkin kita berkala lagi ya, diperiksa lagi. Tapi kalau misalnya saya rasa kalau udah 2 tahun kan udah nggak kontak darah lagi, misalnya sama kan nggak kontak darah sama, kecuali dia ya ibunya imun yang pas pemeriksaannya nggak bagus, terus ada pemakaian jarum pas ibunya dia pakai dia juga tertular itu bisa ya. Tapi kalau dari lahir dia tadinya nggak tertular terus 20 tahun lagi ternyata dia positif HIV misalnya, nggak pernah sih bukan dari orang tua ya, dari orang lain mungkin. Kemungkinan dari yang lain. Nah, saya mau nanya juga tadi kan tentang penyakit ya. Kalau misalnya ini, kalau kita pernah dengar kayak orang tua nih atau suami atau istri yang nggak punya anak yang kayak mandul. Nah itu apakah ada akibatnya ataupun ada penyebab dari kemandulan itu? Mungkin. Jadi kalau misalnya dia nggak punya anak ya, nah kita harus cek apakah ini dari laki-laki atau dari perempuan. Jadi ketika suatu pasangan itu tidak punya keturunan, kita jangan hanya menuduh karena wanita gitu ya. Jangan menyalahkan satu pihak, tidak bisa seperti itu. Bisa juga karena laki-laki, karena spermanya mungkin tidak bagus. Iya, tidak bagus, atau komposisinya misalnya harusnya berapa juta, terus dia ternyata sedikit gitu ya di dalam cairan spermanya gitu. Terus kalau wanita, makanya saya bilang kalau wanita itu harus menjaga kebersihannya. Ketika lembab dia bisa nyebabin keputihan. Ketika keputihan itu didiamkan aja, itu kan bakteri ya, ada jamur, ada bakteri ya. Jadi menurut saya itu harus dikonsultasi dan diobatin. Ketika nggak diobatin bisa aja jadi nyebabin kedepannya. Itu ya. Efek Salah satunya mungkin karena iritasi dan infeksi yang terlalu lama bisa kumannya naik menyebabkan susah punya anak juga bisa gitu. Jadi itu kan kayak misalnya tadi yang laki-laki spermanya mungkin harus berapa juta jadi kurang. Nah, apakah itu berpengaruh dari yang tadi tuh yang onanis di remajanya? Enggak ada. Nah, mungkin yang terakhir nih dok. Bagaimana cara menghindari penyakit menular seksual seperti HIV, gonorrhea,
valid boleh melakukan hubungan seksual, dan walaupun sudah bersuami atau menikah secara resmi tidak boleh berganti-ganti pasangan. Ya, tuh intinya tidak boleh berganti-ganti Pasangan. pasangan. Ya. Selain pasangan sebenarnya jarum ya. Jadi saya pernah dapat kasus dia jadi dia dulu zaman SMA kayak kalian gini kan ya, kalian kan biasa Sampingan coba-coba ya. biasanya. Terus kalau cowok sih biasa temennya iseng nih, aku pakai ini nih, coba disuntikin ke temennya. Jadi kalian tuh kalau berteman menurut saya ya nggak apa-apa, kalian pilih-pilih teman yang sejalan sama kalian. Ketika kalian tahu oh kayaknya aku nggak sejalan, orangnya nggak benar, ya sebaiknya kalian hindari karena apa resikonya di kalian. Jadi kayak pasien saya itu saya tanya, kok kamu bisa kena ini, apa kamu punya tato pakai jarum? Ya dok, jadi waktu SMA saya nggak tahu, kumpul-kumpul sama teman-teman saya tiba-tiba disuntikin aja sama dia, coba yuk, ya saya nurut aja gitu. Terus saya tanya, sekarang itu kejadian berapa tahun yang lalu, sekitar 4 tahun yang lalu, teman kamu sekarang kemana? Udah meninggal, kamu tahu nggak dia meninggal kenapa? Nah itu mungkin karena dia kena HIV dan dia pengen nularin ke temennya, tapi dia nggak cerita, jadi kalian harus hati-hati gitu ya. Nah kalau cewek sih saya hati-hati, kalian pakai, biasanya cewek kita mau cantik ya, cantik ke salon, kalian ke salon apa swab alis. Nah kalau saran saya sih mending kalian ke dokter. Kalau ke dokter kan dia tahu ya steril jarumnya gimana. Tapi saya tidak menjudge, maksudnya semua salon nggak steril, enggak ya, cuma hindari lebih hati-hati aja. karena kan kita nggak tahu. Takutnya bekas orang gitu, jadi pakai lagi. Karena kan jarum itu sekali pakai buang. Kita pun vaksin kalian kalau jam-jam di sekolah itu kita nggak ada yang berulang jarumnya kita suntiknya gitu butuhkan. one jack namanya. Jadi sekali suntik dia nggak bisa ditarik lagi, jadi Patah. harus dibuang. Dia nggak bisa ditarik gini, nggak bisa. Jadi ketika kamu udah gini dia nggak bisa tarik gini gitu. Jadi pemerintah tuh udah buat jarum suntik yang kasih ke kalian itu udah aman sebenarnya. Cuma boleh satu gitu ya. Tato hati-hati ya, tato biasa kan kalau orang awam saya biar lebih murah kan pinggir-pinggir Iya, jalan tuh jalan. asal-asal kan kita nggak tahu ya kayak gimana mereka menstabilkan jarum itu sendiri ya. Hati-hati, sulam alis juga, tato Apa alis? eyeliner ya gitu ya, biasanya gitu. Mata disuntik itu tuh. Facial juga kan suka tuh ada yang ditusuk-tusuk. iya, nah, Nah, kita iya kan ada kan, kamu suka lihat ditusukin dulu gitu, jadi ya Cari kita- orang yang tepat. Nah, kalau soal saya kalau boleh perawatan, tapi ya itu cari yang tepat dan aman buat Iya. kalian juga. Selain tadi kayak hubungan seksual di luar menikah, ganti-ganti pasangan, dan jarum, apakah ada lagi cara menghindari dari agar kita terhindar dari penyakit menular seksual? Oh, ini saya pernah baca ya. Biasa anak-anak remaja itu suka gesek-gesek. Jadi dia tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina. Ya, biasa kan iseng-iseng sama teman-teman perempuan. Jadi cuma dia kayak sensasi aja sih mungkin ya. Laki-laki dan perempuan, jadi kelaminnya itu digesek gini. Tapi maksudnya ketika nggak pakai celana dalam ya, jadi sama-sama nggak pakai celana dalam. Nah itu kan kulitnya tipis, hati-hati, gesek-gesek menyebabkan pada luka. Luka. Nah luka itu juga bisa Ya. menimbulkan Dari luka iritasi itu bisa menyebabkan penyakit seksual. menular seksualnya. Kan kamu nggak tahu pasangan kamu Bersih atau enggak? Nah, kan ketika kalian menikah, MT sekarang ada namanya paket caten, jadi paket calon pengantin. Jadi makanya saya bilang lakukan hubungan seksual itu ketika kalian sudah menikah secara sah. Jadi sebelum Siap menikah semua. secara sah, kalian jangan coba-coba dulu, karena kan kalian nggak tahu pasangan kalian. Nah, ketika kalian mengurus surat-surat itu, sekarang pemerintahan Jakarta itu mengeluarkan kalian harus ada sertifikat layak kawin. Nah, sertifikat layak kawin itu kalian dites penyakit di luar Jadi kalau misalnya kayak laki-lakinya apakah punya HIV, infeksi? sifilis, Jadi nanti ya. ada pemeriksaan lab, Hepatitis B, gitu. nanti di situ kalian bisa tahu semua. Jadi sebelumnya itu tidak ada pemeriksaan. Nanti kalau depannya memang aman ya. ya, insya Allah. Jadi ketika hasilnya udah keluar, kalau ada yang masalah nanti panggil dulu Dikonsultasikan. pasangannya. Nanti penanganannya seperti apa, mama ternyata dia punya HIV, kamu menerima apa enggak? Kalau misalnya kamu punya, saya terima. Nah, terima ini ada tindak lanjut lagi. Saya bilang dari pengobatan, ketika kalian mau memiliki keturunan
bersyukur karena pemerintah memfasilitasi seperti itu. Memfasilitasikan. Ya, Ya, karena di daerah kayaknya belum ada. Ya, Kita bersyukur banget ya pemerintah masih peduli dengan masyarakat. ya. Oke, mungkin cukup sekian ya pertanyaan dari ini. Bermanfaat banget nih teman-teman dari jawaban-jawaban ibu-ibu dokter. Nah, jadi untuk teman-teman abdi kontrak, tolong dijaga kesehatannya, reproduksinya, semoga kita tetap sehat dan yang tetap disehatkan lah oleh Tuhan. Oke, Terima kasih untuk Dr. Sabina dan Dr. Diana yang sudah menyempatkan waktunya. oke, saya Galang. Saya Silvi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.